Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini kita lanjutin pembahasan light novel Kumode Sugina Nika sebelumnya, top part 20. Jadi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Kalau kita perhatikan di volume 10 ini si Rory lumayan barbar ya guys. Iya, mentang-mentang udah lancar menggunakan kekuatan dewanya. Beda saat di volume 7 dan 8 kan si Rory lumayan diem karena emang gak bisa ngapa-ngapain dan kerjanya cuma malas-malasan. Tapi sekalinya udah lancar menggunakan energi dewanya, markas Fatima saja langsung dia datangi sekaligus dijatuhi meteor. Dan bahkan sampai berani mukul kepala Di, walaupun saat merasakan kekuatan Di yang sedikit bocor si Rory langsung ketakutan. Tapi ya dia sangat paham kalau Di pasti akan membiarkannya melakukan apapun. Apalagi saat ini Di sudah kembali ke dunia bawah dan si Rory merasa sangat bebas, makanya dia sangat barbar. Oh ya, saat ini si Rory itu udah menciptakan kemampuan yang sangat mirip dengan skill Gluttony milik Ariel. Gue lupa ceritain ini, saat si Rory pergi ke rumah Di, saat itu dia melihat Di yang lagi cuekin dia dan malah sibuk menghabiskan cemilannya. Makanya si Rory yang melihat itu langsung melahap semua cemilan Di menggunakan kemampuan ini. Konsepnya hampir sama kayak Gluttony Ariel yang bisa melahap apapun, bahkan benda yang sangat besar sekalipun. Tapi kalau benda yang dilahap Ariel kan itu langsung menjadi energi murni bagi Ariel. Sedangkan kalau punya si Rory itu akan dipindahkan ke dimensi miliknya dan di sana akan menjadi makanan bagi Minimesnya yang sangat banyak. Dari dulu kan dia emang pengen banget punya kemampuan seperti Gluttony, jadi saat ini selama si Rory paham konsepnya maka dia bisa menciptakan kemampuan yang mirip. Walaupun tidak benar-benar sama, karena sistem adalah gabungan sihir yang sangat rumit dan itu Di sendiri yang menciptakannya, tentu si Rory belum mampu menciptakan sihir serumit itu. Tapi setidaknya dia bisa menciptakan versi KW-nya, bahkan Dewa Guli aja tidak secerdas itu, tapi dia mempunyai energi yang jauh lebih besar dari si Rory untuk saat ini. Oke, kita mulai dari sudut pandang si Rory, yes. Sebelumnya Ariel dan si Rory kan sudah membentuk kesepakatan dengan Dustin, tapi secara tidak langsung Dustin lah yang memenangkan negosiasi itu. Dari segi kekuatan, Ariel dan si Rory memang jauh lebih unggul dari Dustin, tapi dari segi pengalaman dan politik mereka berdua masih kalah dari Dustin. Sama halnya seperti Agnar, kalau si Rory tidak menggunakan Minimes dan ancamannya, si Rory tidak akan bisa membongkar rencananya. Bahkan jika si Rory tidak menghentikannya, kemungkinan Agnar mampu menyingkirkan Ariel dengan semua strateginya. Itu si Rory sendiri yang mengatakannya. Jadi kekuatan tidak selalu menentukan segalanya di novel ini. Sebelumnya si Rory dan Ariel juga sedang menemui naga kuno Reis di dimensi gelap yang dijaganya. Walaupun pedang Raja Iblis yang harusnya ada di tempat itu sudah menghilang entah kemana. Tapi Ariel menemuinya untuk meminta Reis memanggil bosnya atau Gulie. Dan Ariel ingin penjelasan mengenai tidak ada generasi selanjutnya yang dimaksud oleh si Rory. Jadi tak lama kemudian, akhirnya Gulie datang ke tempat itu dan saat itu Ariel langsung menanyakannya. Tapi Gulie yang mendengar itu langsung melirik si Rory dengan tatapan sinis. Mungkin tadinya Gulie tidak ingin Ariel mengetahui fakta itu. Sebenarnya ini berhubungan dengan wilayah kecil ciptaan Gulie yang ditujukan untuk memperbaiki jiwa-jiwa yang sudah rusak. Dan dulu Gulie kan tidak melarang si Rory jika ingin memberitahukannya pada Ariel. Jadi di sini Gulie menjelaskan kalau jiwa-jiwa dunia itu sudah mulai lelah mengalami siklus reinkarnasi yang tidak pernah berakhir. Secara tidak langsung adanya sistem itu membelokkan tatanan alam, kata Gulie. Karena dulunya dunia itu aslinya tidak menggunakan konsep sistem seperti saat ini. Jadi dari semenjak sistem diciptakan, tidak ada jiwa baru yang lahir, hanya orang-orang dunia itu saja yang dilahirkan kembali menjadi orang yang berbeda. Intinya jiwa-jiwa itu hanya menjadi bahan bakar sistem untuk memulihkan energi MA atau energi kehidupan dunia itu sendiri. Nah, karena terus-menerus dipaksa untuk menghasilkan energi MA, tentunya jiwa-jiwa itu mulai lelah dan beberapa dari mereka sudah mengalami kerusakan. Makanya Gulie menciptakan tempat khusus untuk mereka, tapi memulihkan jiwa itu sangat lama, sedangkan jiwa yang mengalami kerusakan terus bertambah di waktu ini. Makanya bisa dipastikan kalau di generasi selanjutnya hanya akan ada sedikit jiwa yang masih bertahan. Setelah memahami itu, Ariel bilang, kenapa kau tidak memberitahuku? Lalu Gulie bilang, apa gunanya memberitahumu? Tentu mendengar itu, Ariel sangat kesal, tapi dia bertanya apakah jika aku meneruskan peranku sampai selesai dan memulai perang besar bisa memulihkan energi MA sepenuhnya atau tidak.
Gule dengan yakin menjawab tidak. Itu adalah kenyataan yang sangat berat bagi Ariel. Dia mengorbankan segalanya dan berperan menjadi orang yang sangat kejam untuk menciptakan perang. Tapi ternyata semua usahanya tidak mampu untuk menyelamatkan dunia itu. Simpelnya hanya bisa memperpanjang umur dunia itu, tapi tetap tidak bisa menghindar dari kehancuran total. Saat itu Ariel terlihat sangat putus asa, tapi tiba-tiba Shirori mengatakan kalau begitu mari kita hancurkan saja sistemnya. Tentu saja Gule dan Ariel langsung menatap Shirori dan menanyakan, apa maksudmu? Dunia itu bisa bertahan juga karena ditopang oleh sistem, tapi Shirori berniat menghancurkannya. Tentu Ariel dan Gule mengira kalau Shirori sudah gila. Tapi bagi Shirori yang sedikit memahami, dia berpikir kalau seorang dewa jahat seperti dia yang menciptakan sistem, pasti dia akan meninggalkan trik kotor atau sesuatu yang tidak terduga agar itu terlihat lebih menarik baginya. Pasti ada jalan keluar lain yang disiapkan oleh Di tanpa bergantung pada aturan sistem itu sendiri. Dan Shirori sangat yakin dengan itu. Saat itu Shirori menanyakan pada Gulie berapa banyak energi yang diperlukan untuk menjaga agar fungsi rumit sistem tetap berjalan. Dan jelas Gulie tahu tepatnya itu berapa. Lalu Shirori menanyakan lagi, jika kau menggunakan semua energi itu untuk pemulihan dunia, apakah itu cukup? Maksudnya tanpa harus menjalankan sistem, guys. Dan Gule bilang tidak cukup dalam kondisi saat ini. Saat itu Ariel mengatakan kalau begitu kita hanya harus menyediakan sisanya, yaitu melanjutkan peran Ariel dan menciptakan perang besar lalu mengorbankan banyak nyawa untuk menutupi kekurangannya. Jadi gini guys, adanya sistem kan untuk membantu memulihkan energi MA, tapi di samping itu sistem juga menjalankan fungsi yang sangat banyak dan tentu itu juga menggunakan energi yang tidak sedikit. Nah, bagi Shirori lebih baik hancurkan saja sistemnya dan gunakan semua energi yang biasa untuk menjalankan fungsi sistem untuk fokus pemulihan dunia. Karena itu juga masih kurang, makanya di perang besar nanti mereka akan mengorbankan banyak nyawa untuk menutupi kekurangan itu. Dan di sini Ariel juga setuju dengan ide Shirori. Tapi lain lagi bagi Gulie, saat itu Gulie mengatakan apakah dia akan diam jika ada yang menghancurkan sistem buatannya. Ya jelas Gulie sangat takut pada Di, makanya dari dulu dia tidak memikirkan ide ini. Tapi di sini Shirori menjawab itu tidak akan jadi masalah. Bahkan setelah Shirori mengatakan itu, Gulie masih ragu, jadi Shirori mengatakan lagi, aku berjanji kalau itu akan baik-baik saja. Shirori yang paham dengan Di sangat yakin selama ada hiburan yang menarik bagi Di, maka dia tidak akan marah. Apalagi sebelumnya Di sudah berpesan pada Shirori, lakukan apapun semaumu. Dalam hati Shirori bilang mungkin nanti dia akan marah, tapi aku tidak peduli dan aku yakin dia tidak akan membunuhku. Apalagi saat ini dia sedang diawasi oleh sang pelayan, jadi mungkin dia tidak akan bisa kemanapun untuk saat ini. Itulah yang dipikirkan oleh Shirori. Saat itu Shirori bilang pada Gulie, sebenarnya ini adalah kelalaianmu sebagai dewa dunia ini. Tentu itu adalah perkataan yang sangat memukul Gulie, bahkan dia langsung terdiam. Lalu Shirori juga mengatakan, aku tidak memintamu untuk membantu, tapi jangan coba-coba untuk menghalangi kami. Rei saja sampai tertawa melihat bosnya yang murung dan tidak bisa menyangkal perkataan Shirori. Setelah itu mau tidak mau, Gulie juga mengakui kesalahannya dari dulu dan dirinya berjanji tidak akan menghentikan Ariel dan Shirori. Bahkan Gulie bilang akan membantu sebaik mungkin walaupun tidak menggunakan kekuatannya secara langsung. Mendengar itu Ariel langsung bersemangat dan menyuruh Gulie untuk mengumpulkan anak buahnya tapi naga atau Wim yang bisa berubah ke bentuk humanoid. Karena Ariel akan membentuk pasukan dengan itu. Sedangkan Gulie disuruh untuk menjadi komandan iblis ke-9. Dengan begitu kan dia bisa selalu mengawasi apa yang akan terjadi. Ya walaupun dari dimensi milik Gulie sendiri juga bisa mengawasi seluruh dunia itu. Tapi Gulie juga tidak masalah dengan permintaan Ariel. Tidak hanya Gulie, Ariel juga menyuruh Reis untuk keluar dari dimensi itu dan ikut membantu rencananya. Lagian pedang Raja Iblis yang dijaganya juga sudah tidak ada. Jadi sebenarnya ruang dimensi yang ditinggali oleh Reis itu dia yang menciptakannya, khusus untuk menjaga pedang Raja Iblis. Bahkan waktu di ruang dimensi itu tidak berlaku, jadi semenjak Reis tinggal di sana, dirinya tidak pernah menua. Shirori tidak bisa membayangkan kenapa dia sanggup tinggal sendiri di sana selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Tapi sifat naga kuno memang seperti itu, mereka akan menjalankan tugasnya tanpa memperdulikan hal-hal lainnya. Setelah itu, Gulie juga mengizinkan Reis untuk keluar dan Reis yang tidak sabar menyaksikan dunia luar akan segera mengumpulkan para naga dan Wim di seluruh dunia.
Tapi tentu tidak semua, hanya para naga yang bisa berubah ke bentuk humanoid dan juga tidak mempunyai tugas yang penting. Saat itu, Ariel, Gule, dan Res terlihat bersemangat akan menjalankan rencana yang diberikan oleh Shirori, yaitu ciptakan perang besar, lalu hancurkan sistem dan gunakan semua energi itu untuk pemilihan total. Tapi terlepas dari semua itu, ada resiko yang sangat besar dan hanya Shirori yang mengetahuinya atau sengaja tidak memberitahukannya pada mereka. Yaitu saat sistem dihancurkan, maka setengah dari makhluk dunia itu atau bahkan lebih akan lenyap. Dan mereka yang mati tidak akan bisa bereinkarnasi lagi karena jiwanya yang akan lenyap. Tapi Shirori tidak peduli dengan hal itu selama dirinya bisa menyelamatkan Ariel dan Oka Sensei. Dan tentu saja Sophia dan yang lainnya juga akan Shirori selamatkan. Karena statistik yang dimiliki oleh semua orang itu menyatu dengan jiwa mereka, jadi nanti saat sistem dilepaskan, maka akan banyak jiwa yang tidak sanggup menerima beban itu dan akhirnya akan lenyap. Ya, sama aja membantai setengah dari makhluk dunia itu. Makanya Shirori tidak memberikan fakta itu, karena Gule jelas akan menentangnya. Kalau perang besar itu nggak sampai 1/10 dari makhluk dunia itu dan masih bisa bereinkarnasi. Tapi kalau rencana Shirori ini bakal melenyapkan setengahnya atau malah lebih. Ya, dia selalu tidak pandang bulu seperti biasa. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, Ariel mulai mengkondisikan semua pasukannya dan tinggal menunggu semuanya siap baru dia memulai perang atau menyerang wilayah manusia. Sedangkan Shirori juga sudah menempatkan para minimisnya di desa elf dan kini mereka sudah bertambah kuat dalam hal memata-matai. Misalnya jika ada yang melihat, maka minimis bisa melarikan diri dengan sangat cepat dan juga kemampuan bersembunyi mereka juga semakin meningkat. Namun Shirori sendiri juga terus meningkatkan kekuatannya karena Shirori belum tahu berapa banyak senjata gila yang sudah diciptakan oleh Potimas. Tapi pasti dia sudah menyiapkan senjata yang bisa membunuh dewa karena dari dulu Potimas ingin menyingkirkan Gulie. Ngomongin soal Gulie, Shirori juga tahu kalau tidak mungkin untuk terus menyembunyikan fakta di balik rencananya dan jika Gulie sudah tahu maka tidak ada pilihan lain untuk bertarung dengannya. Maka dari itu Shirori juga harus bisa mengalahkan Gulie. Memikirkan semua itu membuat kepala pusing kata Shirori, tapi saat ini ada hal yang harus dia lakukan yaitu memahami keseluruhan sistem dan bersiap untuk membongkarnya. Sebenarnya di waktu ini Shirori itu belum tahu cara untuk menghancurkan sistem guys. Dia cuma sangat yakin kalau dia pasti meninggalkan rahasia kecil. Jadi saat itu Shirori pergi ke tempat yang menjadi inti sistem. Di tempat itu Shirori melihat lingkaran si raksasa dengan susunan yang sangat rumit. Lalu di pusatnya ada seorang wanita telanjang yang menjadi inti sistem itu sendiri. Dialah Dewi Sariel atau ibunya Ariel walaupun bukan ibu kandung. Semua tubuh Sariel itu dipenuhi oleh rantai sihir yang menghubungannya dengan sistem itu sendiri. Bahkan bagian bawah tubuh Sariel juga sudah lenyap yang menandakan kalau energi miliknya sudah berkurang sangat banyak karena terus-terusan menjadi baterai sistem. Sedangkan Dewi Sarielnya sendiri juga tidak bisa berkomunikasi, hanya ada suara dia yang terus menggema di ruangan itu dan tidak pernah berhenti bahkan sampai tumbang tindih. Tapi itu menandakan kalau semua orang terus meningkatkan kemampuannya. Dulu Kumoko juga menganggap suara itu sebagai suara ilahi. Sebenarnya letak inti sistem itu ada di bawah labirin tempat Kumoko dilahirkan dan itu masih menyatu dengan dunia itu. Tidak seperti tempat Res kan ada di ruang dimensi yang berbeda. Makanya labirin dipenuhi oleh monster yang sangat mengerikan seperti Gakia, Alaba, Quintaratex semuanya tinggal di stratum bawah. Walaupun menurut Shirori mungkin tidak ada kekuatan yang mampu menjebol tempat ini, bahkan kekuatan Ariel aja tidak akan mampu untuk mengoresnya. Di WE-nya juga dijelaskan kalau Dewa Gulie juga tidak bisa memasuki tempat itu. Tapi Shirori bisa memasukinya karena Shirori sangat ahli dalam menggunakan sihir ruang, bahkan lebih tinggi dari Gulie. Saat itu Shirori tidak hanya sendiri, tapi dia juga membawa Ariel ke tempat itu. Mungkin itu adalah hal yang kejam memperlihatkan kondisi Dewi Sariel pada Ariel. Setelah melihat itu, Ariel langsung berjalan menuju Dewi Sariel. Sambil menangis, Ariel terus memanggil ibunya dan mengatakan ini terlalu kejam, pasti kau sangat menderita. Tapi kau tidak pernah mau berhenti kan, begitulah dirimu selama ini. Namun saat itu Ariel berjanji akan membebaskan Sariel dan tunggu sebentar lagi, aku pasti bisa mengeluarkanmu dari tempat ini. Melihat itu Shirori tidak menyangka kalau sekuat-kuatnya Ariel dia juga bisa menangis. Tapi Shirori sudah salah menilai tujuan Ariel. Tadinya Shirori mengira kalau Ariel berjuang hanya untuk dunia itu, tapi ternyata tujuannya adalah untuk membebaskan Dewi Sariel. Yang berarti Ariel juga tidak masalah jika setengah makhluk dunia itu Shirori korbankan.
Saat itu Shirori mengakui kalau dirinya merasa iri dengan ikatan kuat mereka berdua. Dulu Shirori itu tidak memahami hal-hal semacam ini guys. Semenjak berteman dengan Ariel, dia mulai belajar memahami ikatan dan sebagainya. Tak lama kemudian Ariel berbalik dan mendekati Shirori, lalu Shirori menanyakan apakah sudah selesai. Ariel menjawab, saat ini tekadku jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan Ariel juga sangat berterima kasih pada Shirori karena sudah membawanya ke tempat itu. Tanpa Shirori, jelas Ariel tidak mampu untuk memasukinya. Shirori merasa senang mendengar itu karena tadinya mengira akan sangat kejam memperlihatkan kondisi Sariel pada Ariel, tapi ternyata itu membuatnya jauh lebih baik. Ini udah masuk ke volume sebelumnya guys. Jadi setelah melihat semua itu, Shirori semakin bertekad akan menciptakan ending yang bahagia untuk Ariel. Di sini Shirori bilang akan menjadi dewa paling jahat yang pernah dilihat oleh dunia itu dan akan memperlihatkan kengerian pada semua orang. Ya, dia lagi niru gayanya di guys, dan sifatnya emang gak beda jauh. Selanjutnya kita mulai masuk ke volume 11-nya, dan perlu gue ingetin kalau hampir keseluruhan volume 11 ini kita lihatnya dari sudut pandang Julius dan orang-orang penting di wilayah manusia. Dan perlu gue tekankan di sini kalau Julius itu jauh lebih baik dari Sun. Ya, kalian bakal lihat sendiri nanti ke depannya. Dan lewat perspektif mereka lah kita bisa mengetahui seberapa sadisnya Shirori. Tapi gue akan berusaha persingkat dan gue ceritakan intinya aja. Atau terserah kalian sih, nanti komen aja di bawah guys. Oke, mari kita masuk ke prolog yang ada di volume ini. Dari kecil Julius sudah sangat mengagumi sosok pahlawan dan saat ini menjadi sepertinya. Karena semua orang sangat mengagumi sosok pahlawan, dan pahlawan sebelum Julius adalah Dareshmek yang mati bersamaan dengan Raja Iblis Atomos sebelum Ariel. Tapi setelah Julius tumbuh dan akhirnya mendapat gelar itu, Julius baru menyadari kalau semua orang hanya mengagumi gelarnya, bukan Juliusnya sebagai individu. Akibat itu dirinya seringkali dimanfaatkan, tapi semenjak dia melihat kebenaran mengenai tragedi Zatona, Julius tidak mau lagi digunakan sebagai alat perang, dan dirinya akan selalu mencari informasi dulu sebelum bertindak. Singkat cerita, di waktu ini Julius sudah mulai tumbuh, tapi ini timelinenya jauh sebelum Shirori menyelamatkan Oka guys. Walaupun dia kadang tidak setuju dengan keputusan Dustin, tapi sang pahlawan dituntut untuk mempunyai hubungan yang baik dengan pemimpin agama firman Tuhan. Namun Julius juga sudah mulai memahami Dustin itu orang seperti apa. Banyak keputusan Dustin yang terlihat sangat kejam dan tidak segan untuk mengorbankan banyak nyawa, tapi Julius sudah tahu kalau itu Dustin lakukan demi ras manusia itu sendiri. Di waktu ini, Dustin, Julius, dan Tifa sedang berusaha menghentikan penculikan manusia yang sedang terjadi di seluruh dunia. Jaringan penculikan itu semakin luas dan tidak terkendali, jadi Dustin membentuk tim khusus untuk mencegahnya. Tim itu diketuai oleh Julius sendiri dan wakilnya adalah Tifa, karena saat itu Julius masih belum mempunyai rekan. Soalnya dari dulu Julius tahu kalau semua orang hanya melihat gelar pahlawannya saja. Makanya dia belum mau mempunyai teman kecuali Hyrins yang menjadi teman masa kecilnya. Saat itu Tifa yang bersamanya mengatakan setiap kali melihat Julius dirinya merasa bersyukur karena Julius masih hidup. Dulu kan Julius hampir mati sama kakek Ronan akibat pelatihan mengerikan yang diberikannya. Dan Julius sendiri juga tidak percaya dirinya masih hidup. Gak tahu kejadiannya kayak gimana guys, tapi di sini kata Julius dirinya masih terus mengingat tubuh kakek tua yang diselimuti oleh api dan menyerang tanpa ampun. Saat itu Tifa juga memberikan banyak nasihat untuk Julius seperti keburukan manusia dan sebagainya. Dan dari situ perlahan Julius mulai berubah atau tidak terlalu polos seperti dulu. Dan mereka pun mulai bersiap untuk menghentikan penculikan manusia di seluruh dunia. Ya, Dustin juga tahu kalau dalang dari semua penculikan itu adalah Potimas dan Ras Elf. Tapi Potimas itu juga memanfaatkan organisasi besar di seluruh dunia dan mereka semakin tidak terkendali di waktu ini. Jadi mau tidak mau, Tifa dan Julius juga harus menghentikannya dari bawah. Lalu selanjutnya ada cerita singkat dari Sophia yang sedang kesepian. Di hari itu Sophia sangat bosan karena tidak bisa melihat Mera. Mungkin saat itu Mera sedang melakukan pembantaian. Sedangkan Shirori dan Ariel juga pergi entah kemana dan mereka juga belum kembali. Terakhir kali Shirori pulang ke rumah Balto, dia hanya memberikan banyak catatan untuk Sophia. Dan di catatan itu ada latihan khusus yang harus dijalani oleh Sophia. Nggak tahu itu latihan apa, tapi Sophia bilang itu sangat sulit untuk dikuasai. Dan Sophia lebih memilih dilatih secara langsung oleh Shirori, karena dengan begitu Sophia merasa diperhatikan.
Ya intinya dia butuh perhatian dari si Rory, karena mungkin akhir-akhir itu si Rory jarang sekali pulang ke kamarnya. Lalu kita kembali ke Julius guys. Setelah 6 bulan berlalu, Dustin mulai mengirimkan satu rekan untuk Julius, yaitu Yana. Tapi seperti biasa, Julius tidak bisa langsung mempercayainya, karena biasanya Dustin selalu mempunyai tujuan lain di balik itu. Para negara besar juga ikut mengirimkan beberapa komandannya untuk bergabung dalam misi itu. Sedangkan kerajaan Annelid sendiri mengirimkan Hyrens untuk menjaga Julius, atau Julius sendiri yang memang memilihnya. Jika tidak seperti itu, maka akan banyak negara yang sengaja mengirimkan anaknya untuk mendampingi Julius dan dirinya tidak ingin dekat dengan orang-orang seperti itu. Jadi tim itu terdiri dari banyak komandan khusus, tapi yang mendampingi Julius baru Yana dan Hyrens. Karena Julius adalah ketuanya, jadi saat itu dirinya diminta untuk memberikan sambutan dan sebagainya. Tapi seperti biasa dia bisa merasakan kalau orang-orang itu cuma menganggap dirinya sebagai boneka yang bisa dikendalikan. Singkat cerita, tim itu menemukan satu cabang organisasi kecil yang terlibat dengan penculikan manusia dan mereka pun pergi untuk menghentikannya. Misi itu juga berhasil mereka selesaikan lalu kembali ke negara suci Aleus. Saat mereka kembali dari misi itu, banyak orang-orang berlarian mendekati tim Julius dan semua orang menanyakan di mana anak mereka, apakah berhasil ditemukan. Tapi sayang sekali saat itu tim Julius hanya berhasil menangkap para pelakunya, sedangkan anak-anak yang diculik sudah tidak ada. Mungkin sudah diambil otaknya oleh Potimas. Saat itu para komandan yang bersama Julius menyingkirkan orang-orang yang berusaha mendekati mereka, tapi Julius yang melihat itu akhirnya turun dan menjelaskan kenyataannya kalau anak-anak mereka tidak berhasil ditemukan karena tim Julius terlambat untuk mengetahuinya. Tentu para orang tua itu menangis dan melampiaskan kekecewaannya pada Julius. Tapi saat ini Julius tidak akan lagi membiarkan dirinya menjadi pelampiasan orang lain, tidak seperti dulu saat di kota Karen. Saat ini Julius akan memberikan kenyataan untuk mereka, walaupun itu menyakitkan, tapi itu masih lebih baik daripada memberikan harapan yang Julius sendiri belum tentu mampu untuk mewujudkannya. Saat itu dia menghentikan tangan orang-orang yang ingin memukulnya, tapi Julius bilang akan berusaha menemukan anak mereka walaupun Julius tidak akan berjanji. Dengan begitu Julius akan tetap maju dan menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya. Karena sebelumnya gue udah tanya ke kalian di postingan komunitas, jadi kalau ada sabaran gue akan jawab satu-satu di akhir video guys, seperti channelnya Megane Sensei. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Clash sedikit kopi agar next pembahasanku mau lebih semangat. Thank you bro, dan thank you juga sebelumnya. Lalu ada dari Nobody. Dikit nggak apa-apa ya, santai bro. Kalian tontonin video di channel ini aja, gue sangat berterima kasih. Dan ada dari Toko Game Kui. Terima kasih telah nonton. Video ini didukung oleh Shopee Toko Game Kui. Lalu ada dari Shopee Game Kui lagi. Signal trending 24 jam dan gue nggak tahu artinya apa. Dari Toko Game Kui lagi, terima kasih telah nonton. Video ini didukung oleh Shopee Toko Game Kui. Masih dari orang yang sama dan juga masih didukung oleh Shopee Toko Game Kui. Ya, gue nggak tahu maksudnya apa, tapi terima kasih banget bro. Lalu ada dari Kendra, lanjutin Komode Suga Nanika Min. Oke, pasti selalu gue lanjutin. Dan ada dari Hosuki. Min, semoga sehat selalu, agar uploadnya lancar. Amin, thank you bro. Lalu ada dari supporter Mogwa Queen. Banyak-banyakin video Mogwa Queen-nya. Itu gue nunggu sampai blognya dulu, baru gue lanjutin lagi guys. Biar sekalian kelar volume 14-nya. Ya, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf. Atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuru guys.